Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, banyak orang hidup dengan harapan bahwa suatu hari mereka bisa jati kaya, bukan hanya punya rumah bagus, mobil, tabungan aman, tetapi juga bisa bebas memilih pendidikan terbaik untuk anak, kesehatan tanpa stres, dan merasa aman dari ketidakpastian ekonomi. Tetapi kenyataannya distribusi kekayaan masih sangat timpang. Sebagian kecil punya sebagian besar aset dan sebagian besar masih bergantung pada gaji pas-pasan atau usaha kecil-kecilan yang setiap hari harus berjuang agar cukup makan, cukup bayar listrik, cukup membayar sekolah dan biaya hidup lainnya. Sehingga mimpi kaya seringkali terbentur. Realitas bahwa peluang untuk naik secara signifikan sangat terbatas. Setiap kebijakan politik, mulai dari siapa yang jadi pemimpin daerah atau pusat, undang-undang ekonomi yang disahkan, hingga arah investasi infrastruktur, semuanya punya dampak langsung terhadap siapa yang bisa naik kelas ekonomi dan siapa yang tertinggal. Karena jika kebijakan fiskal tidak berpihak pada pengembangan usaha rakyat kecil, jika perizinan usaha terlalu rumit, jika korupsi merajalela, maka modal manusia dan usaha kecil terhambat. Sementara jika ada kebijakan subsidi, insentif pajak untuk sektor real, dukungan ke UMKM, transparansi, dan pembangunan transportasi serta infrastruktur di daerah terpencil, peluang untuk menjadi kaya relatif lebih terbuka. Tetapi kenyataannya seringkali, keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh kepentingan politik, oligarki, dan birokrasi, yang membuat jalur menuju kekayaan tidak adil dan penuh tantangan. Salah satu hal yang paling membuat banyak orang merasa bahwa kaya itu seperti impian yang semakin jauh adalah pajak dan regulasi yang kadang sangat berat, mulai dari wajib bayar PPh, PPN, iuran-iuran, kewajiban administratif, izin usaha, syarat lingkungan, semua itu memakan waktu, tenaga, uang, dan seringkali kesempatan. Ketika usaha kecil harus membayar banyak administrasi atau menghadapi regulasi yang membingungkan, sementara perusahaan besar bisa memanfaatkan celah hukum atau punya tim khusus pajak dan regulasi, maka kesenjangan makin melebar. Karena usaha kecil jati membayar ongkos yang relatif lebih besar hanya agar mampu memenuhi aturan main, bukan karena mereka sudah sangat produktif atau efisien. Walau politik dan pajak memainkan peran besar, sisi lain yang juga sangat menentukan seberapa mudah atau sulitnya menjadi kaya adalah kondisi pendidikan dan kesehatan sejak kecil. Akses modal atau modal awal, jaringan hubungan, dan kesempatan yang seringkali ditentukan oleh latar belakang keluarga. Jika anak lahir di kota besar dengan sekolah bagus, orang tua berpenghasilan tetap, akses internet, les, kursus, jaringan sosial yang kuat, maka peluang mendapatkan pekerjaan bagus atau mendirikan usaha yang sukses jauh lebih tinggi dibanding yang lahir di desa terpencil. Akses layanan kesehatan terbatas, sekolah dengan fasilitas minim, modal usaha pinjaman sulit, bank jaga jarak, microfinance bunga tinggi, sehingga potensi untuk tumbuh secara ekonomi terepotasi sejak awal oleh ketidaksetaraan sosial. Meskipun banyak hal yang jadi penghalang, tetap ada pintu peluang bagi mereka yang gigih dan kreatif, misalnya perkembangan teknologi digital, e-commerce, fintech, startup, usaha kreatif seperti konten, kuliner, produksi lokal yang memanfaatkan pasar ekspor, juga sektor pertanian dan pariwisata di daerah yang bila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan regulasi serta akses modal, bisa jadi jalan cepat untuk naik kelas ekonomi. Artinya bahwa faktor kreativitas, inovasi, inisiatif lokal, kolaborasi antar pelaku usaha, pemanfaatan teknologi, dan keberanian mengambil risiko bisa menjadi senjata untuk menembus hambatan politik, pajak, dan kesenjangan. Selama juga ada dukungan dari infrastruktur, kebijakan pemerintah yang berpihak, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan keadilan. Di balik statistik dan kebijakan, ada cerita manusia, orang yang setiap pagi bangun dengan mimpi bisa memberikan kehidupan lebih baik untuk orang tua, anak, dirinya sendiri, tapi seringkali harus menghadapi tekanan berat, rasa takut gagal,
takut rugi, dikejar deadline, ditinggalkan teman karena kesibukan kerja. Bahkan dilekati stigma sosial bahwa memperjuangkan kekayaan dianggap materialistis atau korup jika terlalu kentara. Ditambah tekanan keluarga, ekspektasi masyarakat, beban finansial yang tak kelihatan seperti utang, biaya sekolah, biaya kesehatan darurat, semua ini membuat perjalanan menuju kekayaan terasa panjang, melelahkan, dan sering menimbulkan keraguan, kecemasan, dan sakit hati. Namun di sisi lain, setiap langkah kecil, setiap usaha keras, kemenangan kecil atas tantangan administratif atau regulasi atau pajak, bisa membawa harapan besar dan kebanggaan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk komunitas, keluarga, bahkan generasi berikutnya. Pada akhirnya, jati kaya di Indonesia bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal sistem, kebijakan, dan keadilan yang sering tak berpihak. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil, setiap usaha, dan setiap suara yang menuntut perubahan bisa membawa harapan besar. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berjuang, karena masa depan yang lebih adil untuk kita semua masih bisa diperjuangkan.